Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita salat Isya, dikerjakan secara berjamaah. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan pelaksanaan salat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah dan yang akan kita laksanakan diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan hadis yang pernah saya sampaikan, bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, dua keuntungan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa ataupun berhari raya, dan kebahagiaan yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari akhirat nanti. Pertanyaannya, kenapa bisa bahagia? Kenapa bisa bergembira orang-orang yang berpuasa ketika berjumpa dengan Allah? Tak lain dan tak bukan karena melihat dan menyaksikan ternyata pahala ibadah puasa yang dulu dikerjakan di dunia ternyata teramat besar, teramat luar biasa. Bagi orang berpuasa Allah sediakan pintu khusus untuk masuk surga, namanya Babur Rayyan. Kalau orang yang gemar sholat, masuk surganya melalui pintu Babus Sholat sesuai dengan namanya. Yang gemar sedekah atau gemar berzakat masuk ke surga melalui pintu Babus Sedekah ataupun Babus Zakah sesuai dengan nama ibadahnya. Tetapi ketika orang yang berpuasa, namanya berbeda, bukan Babus Shaum tapi Babur Rayyan. Kata ulama, ini mengindikasikan ada keistimewaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu semua berpulang kepadanya kecuali ibadah puasa. Karena kata Allah, ibadah puasa untukku dan aku yang akan membalasnya sesuai dengan keinginanku, kata Allah. Ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah bahwa pahala ibadah puasa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau menahan hausnya, menahan laparnya, menahan dahaganya, menahan hasrat nafsu seksualnya di siang hari pada bulan Ramadan, Allah siapkan pahala yang tak terhingga dan tak terkira. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulama menjelaskan ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas.
yang pahalanya kalau kita kerjakan tidak terhingga. Yang pertama puasa ini nggak ada bilangan, nggak ada hitungannya. Karena nilai puasa itu tergantung kita. Mohon maaf Pak, mungkin sahurnya bareng gitu, buka puasanya bersamaan, jumlah hari puasanya juga tidak berbeda. Namun bisa boleh jadi pahalanya akan berbeda-beda, tergantung bagaimana cara dia berpuasanya. Kalau yang puasanya tidak diisi dengan amalan-amalan kebaikan, puasa sih benar puasa dari subuh sampai maghrib, tapi baca Quran enggak, zikir enggak, itikaf enggak, mungkin karena kesibukannya, tentu akan berbeda nilainya dengan orang-orang yang berpuasa tapi rajin itikaf, yang berpuasa rajin berzikir, yang berpuasa rajin tilawatul Quran. Maka kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzibi, akan berbeda nilainya. Orang yang berpuasa mempuasakan mulutnya, mempuasakan matanya, mempuasakan telinganya, bahkan mempuasakan hasrat duniawinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan orang yang ketika puasa matanya jelalatan, yang kupingnya mendengar sembarangan, yang hasrat dunianya tidak dikekang. Maka Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu menilai dan membagi puasa kita itu ada 3. Puasa awam, puasa kebanyakan orang yang cuma nahan haus, nahan lapar, nahan nafsu seksualitas. Ada juga puasanya al-khas, orang yang khusus, yang mempuasakan lisannya, yang mempuasakan matanya, yang mempuasakan telinganya. Tapi ada lagi yang di atas itu, yaitu mereka yang puasanya khawasul khawas, khususnya di atas orang yang khusus, yaitu juga yang berpuasa hatinya dari nafsu-nafsu duniawi. Mohon maaf Kak, kita ini kira-kira di golongan mana? Awam. Yang awam, yang puasa juga mata jelalatan. Betul? Ya. Naikin level, puasain juga matanya, telinganya, mulutnya. Udah Pak Ustadz, udah sampai situ saya. Sekarang naikin lagi hatinya dari keinginan-keinginan duniawi. Contohnya, kata ulama, orang yang puasanya khawasul khawas itu nggak mikirin nanti dia lebaran pakai baju koko warna apa, dia nggak mikirin. Kalau kita kan kagak ya. Ini bakal lebaran 10 hari lagi, baju koko udah ada belum di rumah? Belum. Payah banget orang. Udah disetelin sama sarungnya. Udah kita pikirin tuh bakal pulang kampung apa kagak. Udah kita pikirin tuh ntar sajian lebaran di rumah kita kuenya apa aja. Nastar ada nggak nastar? Rengginang. Itu zaman dulu banget lebaran pakai rengginang. Nastar dipikirin, kue lidah kucing dipikirin, semprong dipikirin, biskuit juga dipikirin. Ngomong sama bini kita, jangan tengok dah biskuitnya, tengok kalengnya doang gede, isinya mas setengah. Yang kerenan dikit. Biskuit apaan bapak lu? Tuh biskuit duda. Biskuit duda iya tuh, mode. Itu masih ada hasrat duniawinya tuh kita. Jangan begitu nih.
jam 8 pagi kan masih 2 jam puasa tuh. Ngobrol sama bini kita nih, ntar maghrib bukanya pakai apa nih ya? Kemarin udah tahu isi, yang kemarin lagi tempe mendoan, yang kemarin nanya lagi risol bihun. Kalau bisa nih hari jangan itu dah. Apaan? Oncom goreng ya dah nih hari. Tuh orang yang masih mikirin entar maghrib pakai buka apa, levelnya belum hoas tuh belum. Masih ada nyangkut urusan dunianya masih. Entar sore-sorean lu keluar lah ke rumah, ngomong sama bini kita begitu. Ngapain bang? Lu beli es buah kayak yang rada enakan dikit. Kayaknya nih hari puasa gua panas banget. Bukan nggak boleh, boleh, nggak apa-apa. Cuma levelnya belum sampai atas, belum. Yang masih nyangkut urusan-urusan dunia, urusan buka puasa, urusan lebaran, belum hoas. Mungkin baru sampai tahapan hoas. Ya nggak apa-apa, bagus. Bagaimana lebaran nggak saya pikirin Pak Ustaz? Kenapa emang? Di rumah bini ngomel mulu, udah nanyain, udah puyeng banget kepala saya dah. Kenapa kepala lu pusing? Habis makan ketupat pakai semur daging, Bu Antun tuh bilang cakep ngapa? Makan ketupat pakai semur daging, kerupuk merah jadi pasangan. Bagaimana pala nggak jadi pusing, Pak Ustaz? Mau lebaran duit belum di tangan. Oh. Mana bini bentar-bentar cekpot di TikTok, keranjang kuning. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau istri kita nggak nuntut belanja baju lebaran ke Blok M, nggak nuntut belanja baju lebaran di Tanah Abang, jangan lu seneng dulu. Justru lu kudu hati-hati. Karena setiap siang jam 2 sampai jam 4 rumah lu diketok orang. Paket. Lu siap-siap aja udah. Jadi hadirin yang diberikan oleh Allah, udah jangan lama-lama dah. Ya, ceramah nggak usah lama-lama, 15 menit udah. Yang penting buat ngadem-ngademin lu biar ngaso. Ya nanti masih ada 2 lagi tuh amalan yang pahalanya nggak terhingga. Tadi pertama puasa, insya Allah umur panjang kita bahas lagi, ya kan? Soalnya nih saya lihat tadi pas komat ini jemaahnya udah pada maju semua ini, udah tinggal 11,5, tapi alhamdulillah rame lagi ya. Emang begitu sih orang sini modelnya begitu kan Pak ya. Datang pada belakangan sini mah. Gak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.